aparat kepolisian itu tidak akan melakukan penangkapan, pengambilan kendaraan di rumah kalian ketika kendaraan kalian itu tidak ada tindak pidana di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Dimana pada hari ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan teman kita. Dimana teman kita bertanya kepada saya. Dia mengatakan bahwa ini saya punya kendaraan yang tidak punya surat-surat atau biasa disebut dengan kendaraan bodong. Apakah kendaraan saya ini akan diambil polisi atau seperti apa? Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan teman kita ini, lagi-lagi saya katakan, jangan pernah ada kata bosan untuk belajar. Karena tanpa belajar, pemahaman kita tidak akan pernah bertambah, teman-teman. Jadi lagi-lagi saya katakan, ayo mari kita belajar bersama-sama. Insya Allah akan ada manfaatnya buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan juga yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa ketika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, kadangkala ada oknum yang mengambil kesempatan untuk membodohi kita. Mereka melakukan kesewenang-wenangan terhadap kita. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa ketika saya mengatakan A, mereka akan dengan mudahnya percaya. Karena apa? Mereka tak tahu aturan. Jadi itulah niat saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar. Karena ketika teman-teman mengetahui peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini, insya Allah teman-teman semua akan terhindar dari kesewenang-wenangan itu. Oke lah, baik, kita coba jawab pertanyaan teman kita ini. Bicara masalah kendaraan bodong, kendaraan yang tidak ada surat-suratnya, sebenarnya aparat kepolisian tidak akan langsung melakukan penangkapan atau pengambilan kendaraan di rumah kalian semua. Ketika tidak ada tindak pidana di dalamnya. Sebenarnya aparat kepolisian itu melakukan pengambilan kendaraan atau penangkapan. Biasanya itu terjadi karena di dalam semua itu ada tindak pidana yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman semua, ketika tidak ada surat-surat atau biasa disebut kendaraan bodong, nggak usah khawatir teman-teman. Ketika kendaraan teman-teman itu tidak ada tindak pidana di dalamnya. Karena begini teman-teman, banyak kendaraan di luar sana tidak mempunyai STNK, tidak mempunyai BPKB. Karena apa? Mungkin yang dulunya rumahnya kebakaran, kemudian surat-suratnya hilang, kemudian apakah surat-suratnya dimakan rayap dan lain-lain sebagainya. Seperti itu teman-teman.
Jadi aparat kepolisian itu tidak akan melakukan penangkapan, pengambilan kendaraan di rumah kalian ketika kendaraan kalian itu tidak ada tindak pidana di dalamnya. Yang jadi masalah teman-teman, ketika kendaraan teman-teman itu ada tindak pidana di dalamnya. Seperti contoh, kendaraan kalian itu tidak ada surat-suratnya karena kendaraan itu adalah kendaraan curian. Bisa saja aparat kepolisian datang langsung ke rumah kalian teman-teman untuk mengambil dan meminta pertanggungjawaban teman-teman semua, karena di dalamnya ada tindak pidana yang harus polisi melakukan proses hukum seperti itu teman-teman. Kemudian bicara masalah tidak ada surat-surat teman-teman di dalam kendaraan itu, sebenarnya tidak dipermasalahkan. Yang jadi masalah ketika teman-teman semua memakai kendaraan di jalan umum dan teman-teman semua dirazia oleh aparat kepolisian. Disitulah teman-teman semua tidak akan bisa mengambil kendaraan kalian, karena yang nantinya aparat kepolisian akan meminta teman-teman semua untuk menunjukkan surat-surat kendaraan kalian itu. Aparat kepolisian akan menanyakan mana STNK, mana BPKB. Jadi ketika teman-teman semua tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan kalian, aparat kepolisian tidak akan memberikan kendaraan itu kepada teman-teman semua. Walaupun di lapangan masih ada terjadi bahwa walaupun kita tidak bawa STNK BPKB bisa kita ambil, saya tidak bisa menjawab masalah itu teman-teman. Itu orang-orang yang lebih mengetahui lah yang bisa menjelaskan. Tetapi saya berbicara masalah aturan, bahwa ketika kita dirazia, diambil kendaraan kita, otomatis aparat kepolisian akan meminta surat-surat kendaraan kita, STNK, BPKB. Jadi ketika kita tidak bisa memperlihatkan surat-surat kendaraan kita, otomatis aparat kepolisian tidak akan memberikan kendaraan kita. Walaupun jelas-jelas kendaraan kita itu tidak akan memberikan. Jadi pada saat itu ketika kita tidak bisa mengambil kendaraan kita itu, kendaraan itu akan dijadikan sebagai barang temuan di kantor polisi. Lagi-lagi saya katakan, kendaraan kita itu akan dijadikan barang temuan. Begitu teman-teman. Jadi kalau permasalahan tidak ada surat kendaraan, apakah akan datang diambil ke rumah kita atau seperti apa, bagi saya tidak akan pernah aparat kepolisian akan datang ke rumah kalian untuk mengambil kendaraan itu ketika tidak ada tindak pidana di dalamnya. Begitu teman-teman. Kemudian saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua, ketika mempunyai kendaraan bodong, tidak ada surat-suratnya, mungkin apakah itu bekas kebakaran atau hilang dan lain-lain sebagainya, saya minta kepada teman-teman semua untuk melakukan pembuatan surat baru, di mana kita akan mengusulkan kepada aparat kepolisian, kantor polisi terdekat untuk membuatkan surat keterangan hilang. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada surat-surat kendaraan yang hilang atau kebakaran dan lain sebagainya, teman-teman semua bisa datang ke kantor polisi untuk meminta surat keterangan, baik itu hilang, rusak dan lain-lain sebagainya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Lagi-lagi saya katakan kepada teman-teman semua, jangan ada kata terlambat untuk belajar. Tetapi merasa rugilah ketika ada waktu untuk belajar tetapi teman-teman semua tidak mempergunakannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.